Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Ketegangan antara Rusia dan NATO memuncak di Eropa Utara, ditandai latihan militer Rusia di Kaliningrad yang mensimulasikan serangan ke wilayah NATO. Negara-negara Baltik merespons dengan kesiapsiagaan penuh, termasuk evakuasi massal, di tengah kekhawatiran akan potensi agresi Rusia dan pelanggaran wilayah. Situasi ini mempertegas eskalasi konflik serta ketegangan geopolitik di kawasan Baltik. Ketegangan antara Rusia dan NATO mencapai titik didih baru di Eropa Utara. Awak pesawat pengebom dan jet tempur Rusia dari Armada Baltik dilaporkan menyerang sasaran di lokasi latihan tempur di Kaliningrad, sebuah wilayah eksklave Rusia yang seluruhnya dikelilingi oleh negara-negara anggota NATO. Latihan ini melibatkan 10 pesawat tempur multiguna Su-30SM-2 dan pesawat pengebom Su-24M, terbang dengan kecepatan mendekati 1000 km per jam, dan berlatih menembak kolom lapis baja musuh serta menghindari pertahanan udara. Di saat yang sama, negara-negara NATO di kawasan Baltik, Estonia, Latvia, dan Lituania, telah meningkatkan kesiapsiagaan perang, termasuk prosedur evakuasi massal. Ini adalah cerita tentang ancaman di depan gerbang NATO, yang diperparah oleh pernyataan terbaru Presiden Vladimir Putin tentang pembaruan senjata nuklir. Latihan Rusia di gerbang NATO. Latihan yang diadakan di Kaliningrad, daerah kantong yang sensitif secara strategis, memiliki pesan yang jelas bagi aliansi Barat. Lokasi, lapangan tembak di wilayah Kaliningrad, dikelilingi oleh Polandia dan Lituania, keduanya anggota NATO. Pesawat, melibatkan awak 10 pesawat tempur Su-30SM-2 dan pesawat pengebom taktis Su-24M. Misi, melaksanakan misi pengeboman target dengan kecepatan tinggi, nyaris 1000 km per jam, berlatih menghindari pesawat musuh, dan menembak kolom lapis baja musuh. Latihan ini secara efektif mempraktikkan skenario serangan dan pertahanan di jantung wilayah operasi NATO, menegaskan klaim Moskow atas wilayah Baltik sebagai zona pengaruhnya. Baltik siaga perang total. Meningkatnya manuver Rusia membuat negara-negara Baltik, bekas Soviet, menerapkan kesiapsiagaan tingkat tinggi, khawatir mereka akan menjadi target berikutnya setelah Ukraina. Tindakan, negara-negara ini telah mempraktikkan rencana kontingensi mereka, termasuk prosedur evakuasi massal. Perang hibrida. Mereka menuding Rusia telah melancarkan perang hibrida terhadap mereka melalui sabotase, serangan siber, dan pelanggaran wilayah udara. Pesannya, Menteri Luar Negeri Lituania, Kęstutis Budrys, menyatakan bahwa kesiapsiagaan ini adalah pesan meyakinkan bagi masyarakat bahwa mereka sudah melakukan pekerjaan rumah dan siap merencanakan pertahanan. Negara-negara NATO cemas Rusia bisa bergerak jika Moskow menilai aliansi tersebut goyah dalam melaksanakan komitmen pasal 5, bahwa ancaman terhadap satu anggota adalah ancaman bagi semua. Peringatan nuklir Putin. Di tengah latihan militer ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan yang menaikkan taruhan global. Putin mengumumkan bahwa Moskow berharap untuk segera mengumumkan senjata baru yang telah dikembangkan dan diuji untuk persenjataan nuklirnya yang besar. Kecanggihan sistem penangkal nuklir kami lebih tinggi daripada negara nuklir manapun, klaim Putin. Yang paling mengkhawatirkan, Putin memperingatkan bahwa suatu jenis perlombaan senjata memang sedang berlangsung, dan bahwa beberapa negara sedang bersiap untuk menguji senjata nuklir. Itulah sebabnya saya bilang kalau mereka melakukan uji coba, kami akan melakukan hal yang sama, tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa latihan konvensional di Kaliningrad hanyalah permukaan dari ketegangan yang jauh lebih besar, di mana ancaman nuklir terus membayangi perselisihan geopolitik antara Rusia dan NATO. Menurut Anda, apakah latihan di Kaliningrad dan ancaman nuklir Putin akan memaksa NATO untuk lebih cepat mengaktifkan komitmen pertahanan bersama pasal 5, ataukah ini hanya retorika untuk intimidasi? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Ketegangan antara Rusia dan Amerika meningkat tajam menyusul kemungkinan pengiriman rudal jelajah Tomahawk ke Ukraina oleh Washington. Rusia merespons dengan ancaman tegas, menembak jatuh rudal dan menghancurkan lokasi peluncurannya. Moskow menganggap pengiriman ini sebagai garis merah yang bisa memicu respons asimetris, bahkan di luar Ukraina. Meskipun menilai Tomahawk tidak akan mengubah medan perang secara signifikan, Rusia tetap melihatnya sebagai eskalasi serius yang dapat memperluas konflik. Ketegangan antara Rusia dan Amerika Serikat kembali memanas, berpusat pada kemungkinan pengiriman salah satu senjata paling canggih AS ke Ukraina, rudal jelajah Tomahawk. Presiden AS Donald Trump mengonfirmasi bahwa ia masih mempertimbangkan keputusan untuk memasok rudal ini ke Kiev. Namun, respons dari Moskow datang dengan sangat cepat dan keras. Andrei Kartapolov, Ketua Komite Pertahanan Parlemen Rusia dan mantan Wakil Menteri Pertahanan,
memperingatkan bahwa Moskow tidak hanya akan menembak jatuh setiap rudal Tomahawk, tetapi juga akan mengebom lokasi peluncurannya sebagai bentuk respons tegas. Ancaman ini menunjukkan eskalasi retorika yang signifikan antara kedua negara. Mari kita bedah peringatan keras Rusia dan mengapa rudal Tomahawk menjadi titik didih baru dalam konflik ini. Ultimatum Rusia, tembak jatuh dan hancurkan peluncur. Andrei Kartapolov menegaskan bahwa jika Washington benar-benar memasok rudal Tomahawk, Rusia akan merespons dengan cara yang tidak terduga dan menyakitkan. Kartapolov menyatakan bahwa respons Rusia akan tegas, ambigu, terukur, dan asimetris. Kami akan menemukan cara untuk menyakiti mereka yang menyebabkan masalah bagi kami. Istilah asimetris menyiratkan bahwa respons Rusia tidak akan terbatas pada medan perang Ukraina, melainkan bisa menargetkan kepentingan AS atau sekutunya di tempat lain, atau menggunakan cara yang tidak konvensional. Rusia tidak hanya mengancam untuk menembak jatuh rudal yang terbang. Kartapolov menegaskan bahwa fokus utama mereka adalah infrastruktur militer Ukraina. Moskow akan langsung bertindak jika ada indikasi lokasi peluncuran Tomahawk disiapkan. Jika lokasi peluncuran benar-benar disiapkan, kami akan menghancurkannya menggunakan drone dan rudal, tegasnya. Rusia sepelekan kemampuan Tomahawk. Meskipun Tomahawk adalah rudal jelajah yang sangat canggih dan akurat, Rusia menilainya tidak akan mengubah keseimbangan di medan perang Ukraina. Kartapolov mengklaim bahwa Moskow sudah memiliki penawar untuk rudal tersebut. Kami memahami dengan baik karakteristik rudal-rudal ini, cara mereka terbang, dan cara menembaknya. Kami sudah berpengalaman menghadapi Tomahawk di Suriah, jadi tidak ada yang baru bagi kami, ujarnya. Kartapolov juga menilai pengiriman rudal Tomahawk tidak akan mengubah keseimbangan di medan perang karena ia memperkirakan jumlah yang mungkin dikirim AS akan terbatas, hanya puluhan unit. Latar belakang, pertimbangan Presiden Trump. Ancaman Rusia ini muncul setelah sinyal positif dari Washington mengenai kemungkinan suplai senjata. Pertimbangan AS, Presiden Donald Trump mengatakan masih mempertimbangkan keputusan untuk memasok Tomahawk dan ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana Kiev berencana menggunakan senjata tersebut. Keunggulan Tomahawk, rudal Tomahawk memiliki daya jangkau hingga 2.500 km, mampu terbang pada ketinggian rendah, dan dipandu GPS dengan akurasi tinggi. Rudal ini dapat menargetkan infrastruktur militer strategis Rusia jauh di belakang garis depan. Ancaman Rusia untuk menembak jatuh Tomahawk dan menghancurkan lokasi peluncurannya adalah bentuk peringatan keras kepada AS untuk mencegah eskalasi konflik. Ini menunjukkan bahwa Moskow melihat suplai Tomahawk sebagai garis merah yang tidak bisa ditoleransi. Cina membalas kebijakan pembatasan chip AS dengan memblokir produk Nvidia dan memperketat pengawasan pengiriman chip di pelabuhan. Langkah ini menandai eskalasi baru dalam perang chip global, merugikan perusahaan teknologi AS sekaligus mendorong kemandirian teknologi Cina. Beijing menunjukkan keseriusannya memutus ketergantungan pada chip barat sebagai respons strategis atas tekanan Washington. Selama ini, Amerika Serikat gencar melancarkan kebijakan pemblokiran chip dan alat pembuat chip terhadap Cina. Namun, kini, situasi itu berbalik 180 derajat. Ketika Amerika Serikat akhirnya melonggarkan lisensi penjualan chipnya, justru Cina yang melancarkan pembalasan telak. Pemerintah Cina kini secara terang-terangan memblokir chip buatan Amerika Serikat, khususnya produk raksasa teknologi Nvidia. Upaya boikot ini makin diperketat dengan mobilisasi tim bea cukai di pelabuhan-pelabuhan utama untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap pengiriman chip canggih. Langkah ini dilakukan untuk memastikan perusahaan teknologi lokal seperti Alibaba dan ByteDance membatalkan pesanan mereka. Mari kita bedah pembalasan Cina ini dan dampaknya terhadap perang chip global. Balas dendam Cina, blokir produk Nvidia. Keputusan Cina ini adalah respons langsung terhadap upaya Amerika Serikat membatasi akses Beijing ke teknologi semikonduktor canggih. Regulator utama, regulator Cina yang dipimpin oleh Cyberspace Administration of China, CC, mengeluarkan instruksi tegas. Target perusahaan, raksasa teknologi lokal seperti ByteDance dan Alibaba diinstruksikan untuk mengurangi atau membatalkan pemesanan serta menyetop pengujian produk-produk Nvidia pada September 2025. Langkah ini dinilai sebagai upaya Cina untuk meningkatkan kemandirian lokal, mendorong perusahaan dalam negeri untuk mengembangkan chip mereka sendiri. Melepas ketergantungan,
melepaskan diri dari ketergantungan teknologi Amerika Serikat yang selama ini digunakan Washington sebagai alat leverage politik. Aksi tegas di pelabuhan, penerapan boikot fisik. Upaya boikot ini tidak hanya berupa imbauan regulasi, tetapi juga diterjemahkan ke dalam tindakan fisik di lapangan. Tim Bea Cukai Cina telah dimobilisasi di pelabuhan-pelabuhan utama di seluruh negara dalam beberapa pekan terakhir. Tugas utama mereka adalah melakukan pemeriksaan ketat terhadap pengiriman chip, terutama untuk produk-produk chip canggih. Tujuan dari inspeksi ini, menurut laporan Financial Times, adalah untuk memastikan perusahaan-perusahaan lokal membatalkan pembelian chip Nvidia sesuai dengan panduan regulator. Ini membuktikan keseriusan Beijing untuk menghentikan aliran teknologi Amerika Serikat secara total. Keputusan Cina membalas Amerika Serikat dengan memblokir chip Nvidia ini mengirimkan pesan kuat ke Washington. Kebijakan pembatasan dapat memicu pembalasan yang merugikan perusahaan Amerika Serikat. Perang chip ini kini memasuki fase baru, di mana kedua negara sama-sama menggunakan kekuatan pasar dan regulasi untuk melumpuhkan satu sama lain. Menurut Anda, seberapa besar kerugian yang akan ditanggung Nvidia dan perusahaan chip Amerika Serikat lainnya akibat pembalasan Cina ini? Dan apakah langkah ini akan benar-benar mempercepat kemandirian AI Cina? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 selanjutnya.